Sahabat pendidikan karakter, apakah membangun kepercayaan dalam diri guru itu sangat penting bagi proses transformasi pendidikan? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, hari ini saya ditemani lagi dengan Mbak Heni Supolo Sitepo, Ketua Yayasan Cahaya Guru. Selamat datang Mbak Heni di kanal YouTube Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni Karena saja. ini kanal untuk transformasi pendidikan ya. Daripada teman-teman semua melihat video-video yang tidak transformatif, yang buang waktu nggak berguna, mending tonton terus kanal video Tanya Pak Doni saja, karena akan memberikan pencerahan-pencerahan yang banyak bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tantangan-tantangan pendidikan dan pentingnya kepercayaan terhadap Bapak Ibu guru sebagai pelaku transformasi pendidikan nasional. Mbak Heni, saat ini kan dinamika pendidikan itu sangat cepat ya. Saya melihat Bapak Ibu guru itu kok kayaknya terus terengah-engah lah ya, mengikuti derap arus perubahan. Padahal setiap perubahan kan perlu juga dimaknai, dan bagaimana perubahan kan nggak bisa drastis ya. Nah, menurut Mbak Heni, apa sih tantangan yang dialami guru pada saat ini? Kalau kita tidak serius atau tidak hati-hati, bisa justru mempermiskin kinerja guru supaya nanti menjadi efektif untuk mendidik anak-anak bangsa ini, Mbak Heni. Ada beberapa kata kunci tadi ya. Tantangan dan memiskinkan. Saya mengambil konteks nih sekarang ya. Ambil contoh saja pada tuntutan-tuntutan yang dimiliki oleh seorang guru untuk menghayati misalnya profil pelajar Pancasila misalnya. Pada saat yang sama, setiap pilkada, setiap pemilihan presiden itu kita melihat bahwa di luar sana kerjasama itu menjadi bubar sama sekali, karena lalu ada sekat-sekat, dan sekat-sekat ini kadang-kadang sebegitu tajamnya memakai agama atau perbedaan lain, etnis juga, gender juga, dan kadang-kadang begitu tajam sehingga membingungkan murid dan pada saat yang sama membingungkan guru. Apa yang ada di masyarakat sama sekali tidak menguatkan apa yang menjadi tuntutan untuk guru. Jadi itu yang pertama. Kedua, lebih celaka lagi bila mana ada tuntutan-tuntutan titipan yang membuat guru kehilangan kemandiriannya. Misalnya dorongan untuk memilih A atau B atau C dari atasan. Dan atasan itu bisa sampai manapun ya. Ketiga, lihat kembali tuntutan-tuntutan yang diberikan pada guru dari apa yang dinaunginya gitu ya. Apakah itu berupa yayasan, apakah itu berupa dinas pendidikan, apakah suku dinas atau pengawas atau siapapun atau kepala sekolah, yang membuat guru lalu membatasi semua gerakan yang menurutnya tadinya bisa mengembangkan atau menumbuh kembangkan murid. Ini tantangan sebetulnya. Yang menjadi dasar dari semua ini, saya merasa semua tindakan-tindakan pembatasan itu memiskinkan. Pertama-tama adalah rasa percaya diri guru. Yang kedua adalah kemandirian guru. Padahal justru rasa percaya diri dan kemandirian inilah yang menjadi bagian penting dari kemerdekaan guru untuk berkreasi, untuk bisa dengan gembira belajar bersama dengan muridnya. Saya mengatakan belajar bersama karena pada saat yang sama muridnya ini juga mengajarkan pada guru ini pengalaman-pengalaman yang beragam. Jadi Mas Doni, saya merasa tantangan pada saat ini secara kontekstual adalah semua tuntutan yang diberikan pada guru, sementara pada saat yang sama guru diminta untuk memegang nilai-nilai yang lalu kadang-kadang dihapus nih oleh lingkungannya sampai manapun, yang berdampak pada murid. Dan ketika berdampak pada murid, maka kembali lagi guru yang perlu mempertanggungjawabkannya. Padahal
kita tahu bahwa pusat pendidikan itu ada beberapa dan itu kita bicarakan berulang kali, bukan? Gitu. Jadi ini yang saya kira jadi tantangan. Ya. Baik Mbak, ini terima kasih. Jadi tantangan menjadi guru saat ini itu begitu besar ya. Artinya ada tantangan dari atasan ya. Itu atasan itu bisa dari kepala sekolah, dinas, kementerian sampai yayasan. Yayasan ya. Lalu juga tantangan dari diri sendiri tentu Bapak Ibu guru perlu punya komitmen atas nilai-nilai yang diyakini benar, dan ini bisa jadi tergerus ya Mbak Eni ya dengan istilahnya berbagai macam pemaksaan, ketidakpercayaan terhadap guru yang akhirnya malah bisa memandulkan efektivitasnya. Dan saya kira bukan saja tergerus, yang lebih menyedihkan adalah bila lalu guru bersikap ya sudahlah, melakukan hanya apa yang diminta. Padahal sebagai seorang guru yang punya nilai, dia begitu kaya dan dia begitu bisa memberi muridnya dengan lebih baik bila mana diberi kepercayaan untuk mengembangkannya dengan baik. Nah sekarang terkait dengan bagaimana sih Bapak Ibu guru itu belajar ya, karena kan kalau kita bicara pedagogi itu kan berarti proses pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak ya. Pedagogi dari kata-kata seperti itu. Nah untuk Bapak Ibu guru kan semestinya andragogi ya, jadi bagaimana orang dewasa dilatih untuk belajar. Nah menurut Mbak Eni sebenarnya pendekatan seperti apa sih Mbak Eni yang sangat efektif ya, yang kita terapkan ketika kita tahu misalkan gurunya ini yang harus diperbaiki, harus dikembangkan, tetapi bagaimana metodenya atau supaya guru itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak dipaksa tetapi sungguh-sungguh mau belajar. Karena selama ini kok saya melihat kesannya banyak dipaksa ya Mbak Eni ya, berbuat ini, berlatih itu, kok kayaknya tidak ada kepercayaan terhadap Bapak Ibu guru. Bagaimana ini Mbak Eni? Kalimat itu mesti digarisbawahi, tidak ada kepercayaan. Saya kira itu yang kita kurang. Dari sejarah kita, dari tahun ke tahun, dari satu menteri ke satu menteri, bahkan ketika kurikulum berganti pun, saya ingin tahu seberapa jauh sih sebetulnya ada partisipasi bermakna dari para guru. Guru nggak tahu apa-apa, nggak pernah ditanya apakah kurikulum yang sedang dilakukan itu tepat buat anak didiknya, atau apakah ada sesuatu yang perlu diubah, dan tahu-tahu sudah tahu berganti lagi. Satu pendekatan satu arah seperti itu pelan-pelan menggerus sukacitanya seorang guru untuk mengajar, dan ini sangat perlu dipahami. Meskipun ya, kita kan tahu Klandenin mengatakan bahwa apapun yang berbunyi dalam kurikulum, guru akan mengajarkan apa yang dipercayanya. Betul, tapi itu bisa terjadi bila mana tidak ada pengawasan yang terus-menerus yang membuat seorang guru harus terbatas waktunya untuk muridnya dan menggunakan sisa waktunya yang lebih banyak untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini. Seperti tulisan Mas Doni mengenai tugas-tugas yang terimplikasi dari setiap aplikasi yang diberikan pada guru. Jadi kalau saya pikir ya, mengembalikan rasa percaya diri guru itu perlu dimulai dengan apa yang kita lakukan bersama murid. Apa sih kekuatanmu? Karena guru itu perlu diberi ruang untuk menyatakan dirinya. Dan ruang-ruang untuk menyatakan diri itu selalu harus mulai dari satu, apa yang menjadi potensi dirimu. Lalu menemukan apa yang menjadi potensi lingkungan menurut perspektif guru ini, dan menggunakan keduanya untuk kebaikan dan perbaikan bersama. Sebetulnya rumus sederhana ini rumus yang bisa dilakukan oleh setiap guru, setiap orang tua, apapun kondisi yang mereka miliki. Karena mulai selalu dari kekuatan diri, kemudian menemukan dengan strategis kekuatan lingkungan, menggunakannya untuk kebaikan dan perbaikan. Ya. Saya sangat sepakat Mbak Eni bahwa kepercayaan pada guru penting ya. Karena dengan dipercaya guru bisa
mengembangkan diri secara lebih merdeka, dan itu tentu akan lebih panjang ya, tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi, tetapi dia mengalami bermakna di dalam partisipasi dan keterlibatannya. Nah, sahabat pendidikan karakter, transformasi di dalam dunia pendidikan tidak akan mungkin terjadi kalau proses transformasi itu meminimalisir atau menyingkirkan keyakinan dan kepercayaan pemerintah terhadap Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu sudah sarjana, pastilah orang dewasa dan sudah banyak pengalaman mengajar. Tetapi kalau masih disuruh ini itu, disuruh latih ini itu, dan mungkin yang diminta dilatihkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan di kelas, tentu ini akan menjadi bermasalah ya. Sahabat pendidikan karakter, sekali lagi, kebijakan pendidikan yang tidak mempercayai Bapak Ibu guru akan gagal di tengah jalan, karena kepercayaan terhadap Bapak Ibu guru adalah faktor fundamental di dalam keberlanjutan perbaikan dunia pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.